Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yuni Rahmatin, NIM 20050311080 dari jurusan Perbankan Syariah B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir semester 1 mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai struktur organisasi yang ada pada suatu perusahaan, di mana menurut Hasibuan, struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan tipe organisasi, per departemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Dan jenis-jenis struktur organisasi yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, struktur organisasi matriks, dan struktur organisasi yang lainnya. Berikut contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan mainan anak-anak ingin mengembangkan daerah pemasaran baru yang dianggapnya potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan ini beroperasi di Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Di saat yang bersamaan, perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan suatu jenis produk terbaru, yaitu pakaian anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, yaitu mainan anak-anak, snack anak-anak, dan pakaian anak-anak. Berdasarkan informasi, maka jenis struktur organisasi seperti apa yang cocok pada perusahaan tersebut. Maka menurut saya, struktur organisasi yang cocok pada permasalahan perusahaan tersebut adalah struktur organisasi divisional, di mana pada struktur organisasi divisional dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Dengan menerapkan struktur organisasi divisional, maka perusahaan akan lebih mudah untuk mengelolanya karena dibagi menjadi beberapa divisi kecil. Berikut adalah contoh bagan struktur organisasi divisional, di mana kedudukan tertinggi ditempati direktur utama yang membawahi kepala divisi atau biasa disebut dengan manajer, dan yang akan membawahi beberapa staf. Dan selain itu, kita sudah membahas tentang struktur organisasi suatu perusahaan yang dipimpin oleh direktur, di mana direktur adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam pengambilan suatu keputusan. Di mana menurut Steiner, pengambilan keputusan adalah suatu proses manusiawi yang mencakup individu maupun sosial, yang didasarkan pada nilai dan fakta, yang menyimpulkan sebuah pilihan antara alternatif dengan maksud menuju situasi yang diinginkan. Cara mengatasi masalah dalam pengambilan keputusan yaitu dengan mengidentifikasi masalah, memahami kepentingan semua pihak, membuat daftar cadangan solusi, mengevaluasi pilihan yang sudah didapat, menentukan satu pilihan, mendokumentasikan dan bertindak serta mengevaluasinya. Berikut contoh kasusnya yaitu pembuatan keputusan yang sulit terkadang datang ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Saat Anda melakukan pekerjaan, tidak jarang Anda mengalami situasi di mana Anda telah mengambil keputusan yang buruk. Walaupun Anda dan tim telah bekerja keras mengumpulkan fakta dan melakukan analisis, Anda mungkin merasa kecewa karena telah gagal melakukan kewajiban Anda. Namun, sebagai seorang pemimpin, Anda diharapkan untuk mencari cara mengatasi masalah pengambilan keputusan tersebut. Dan apakah ada perbedaan antara keputusan yang salah dan keputusan yang buruk? Jadi menurut saya perbedaannya yaitu pada keputusan yang salah belum tentu
belum tentu buruk, tetapi pada keputusan yang buruk sudah pasti ada yang salah. Dan mengapa manajer bisa mengambil keputusan yang salah atau buruk? Karena menurut saya keputusan manajer dipengaruhi dan mendapat tekanan, sehingga manajer tidak bisa memahami keadaan dan tidak berpikir secara jernih. Maka itu akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang tanpa berpikir panjang dan menimbulkan kesalahan. Dan juga semua keputusan adalah perkiraan dan tidak semua hal bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dan bagaimana cara manajer meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Jadi, dalam pengambilan keputusan, manajer bisa meningkatkan keterampilan berdasarkan pengalaman yang pernah mereka alami dan harus bisa memahami kondisi yang terjadi dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan dan sikap manajerial, di mana menurut Stephen P. Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Dan di mana sikap manajerial yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah mempertahankan komunikasi yang baik, membangun hubungan kerja yang positif, menghargai pekerjaan karyawan, menjadi diri sendiri, mengambil keputusan terbaik, mengatasi konflik, serta memberi contoh yang baik. Dan berikut adalah contoh permasalahannya, yaitu Anda baru saja bekerja sebagai supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan 8 tahun pengalaman yang dimiliki secara teknis, Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai manajer. Saat ini segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 orang yang terisi. Dan atasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Jadi, menurut saya berdasarkan teori kepemimpinan adalah proses di mana seseorang yang mempunyai pengaruh terhadap orang lain guna mengarahkan, memotivasi dan mengawasi orang lain untuk melakukan tugas-tugasnya yang telah direncanakan sehingga bisa mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Lalu, bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Maka karena terdapat beberapa permasalahan tersebut, saya akan melakukan perekrutan anggota tim yang sesuai kualifikasi dan sudah berpengalaman, sehingga dapat dengan cepat memahami situasi dan bisa beradaptasi lebih cepat terhadap tugas-tugasnya. Selain itu, setelah tim saya lengkap, saya akan lebih meningkatkan komunikasi dengan anggota tim saya, menjalin hubungan positif antar anggota tim, memotivasi, memberikan contoh yang baik, dan menguatkan kerjasama antar anggota tim agar tercapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, perusahaan juga harus mempunyai manajerial keuangan yang baik, di mana menurut Hanafi, manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian atau staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan. Berikut adalah contoh masalahnya, yaitu mencuatnya kasus first travel menjelang musim haji 2017 yang cukup mencoreng dunia usaha travel haji dan umroh di Indonesia. Banyak yang mengaitkan kasus ini dengan gaya hidup mewah pemilik first travel.
Gaya hidup mewah tim manajemen First Travel menjadi sorotan publik dengan didasari dugaan bahwa kesanalah dana jamaah dilarikan. Ada juga yang berhipotesa bahwa First Travel menerapkan skema Ponzi karena biaya layanan yang ditawarkan murah. Investasi yang salah untuk memutar dana ditenggarai juga menjadi salah satu penyebab masalah. Di tengah pergunjingan hangat tentang kasus ini, ada pertanyaan penting yang seharusnya menjadi fokus perhatian pelaku usaha, khususnya pemilik atau pengelola bisnis travel haji dan umroh. Jadi berdasarkan teori, menurut saya manajemen keuangan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan aktivitas keuangan dalam perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh dan mengalokasikan dana perusahaan. Lalu, apa yang salah dari pengelolaan dana jamaah di First Travel dan bagaimana agar perusahaan-perusahaan travel lain bisa terhindar dari masalah serupa? Jadi, menurut saya pengelolaan dana jamaah First Travel kurang baik karena manajemen yang digunakan tidak dikelola dengan benar dan juga tidak dikelola dengan profesional oleh orang yang berpengalaman pada bidang tersebut. Selain itu, karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi, sehingga mudah terhasut akan investasi yang tidak jelas dan tidak memperhatikan pemasukan dan pengeluaran usaha, sehingga terjadilah sebuah penipuan. Lalu, maka untuk perusahaan travel lain bisa melakukan manajemen keuangan yang lebih baik dan dikelola dengan profesional oleh orang yang mempunyai latar belakang bidang tersebut, serta melakukan sosialisasi secara rutin bagi para anggota agar tidak mudah tertipu dengan investasi yang tidak jelas dan menyesuaikan dana yang dikeluarkan karena tidak boleh melebihi dana yang masuk ke perusahaan. Sekian penjelasan pada presentasi saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.